Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Tentu menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya apapun yang sedang kita alami dan hadapi, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, tetap teguh bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya firman-Nya ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita anak-anak-Nya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan yang berlimpah, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini, saya mengajak dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama tetap lapar dan haus, suka akan kebenaran firman Tuhan, sebab hanya dengan kebenaranlah kita akan dipuaskan dahaga rohani kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini saya buat tema atau judulnya Belajar dari Abraham berjuang untuk Lot saudaranya. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Kejadian pasal 14 ayat 11 sampai 16. Kejadian pasal 14 ayat 11 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikirakannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sering berkata dalam berbagai kesempatan, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Yang penting kita memiliki hikmat, hati yang arif, bijaksana, dan kerendahan hati. Dan kita akan menemukan banyak mutiara kebenaran yang semakin memotivasi, mendorong, meneguhkan, menguatkan kita untuk menghidupinya. Ketika kita melihat hal itu dilakukan, diperbuat, dan dikerjakan oleh orang-orang lain. Marilah kita sama-sama dengan rendah hati belajar hal-hal yang positif, benar, baik, dan bertanggung jawab dari orang-orang di sekitar kita, siapapun itu. Sepanjang hal itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan dan makin dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani kehendak Tuhan.
Mari kita belajar dari apapun dan dari siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana perjuangan seorang Abraham yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk diberkati dan dijadikan menjadi berkat. Menolong saudaranya Lot. Abraham dalam konteks yang telah kita baca pada kesempatan ini benar-benar memiliki keseriusan, kemurnian, kesungguhan untuk mempedulikan Lot, keponakannya atau saudaranya. Saya ingin tegaskan kepada kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengklaim dirinya sangat mencintai dan mengasihi Tuhan, apalagi telah menghafal ayat yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Tetapi yang sangat memprihatinkan, dan seringkali kita abai dalam hal ini, yang perlu terus didorong, dirangsang, dimotivasi, diingatkan. Kalau seseorang berkata dia punya relasi, punya hubungan yang intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan, tapi hal itu tidak terbukti bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia berbuat kepada sesama, itu adalah omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab berkata, bagaimana mungkin kita dapat berkata mengasihi Allah yang tidak kita lihat, yang gaib, yang tersembunyi, yang roh adanya, padahal ada di depan mata kita, di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin masih saudara sedaging dengan kita, satu keluarga, satu ayah, satu ibu. Tidak kita mau tahu, tidak kita mau pedulikan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ini akhir zaman. Yesus telah pernah menyampaikan pengajarannya terkait dengan akhir zaman. Di dalam Matius 24 sampai Matius 25. Di sana Yesus benar-benar memberikan konfirmasi dan penegasan. Dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan baik kalimat Yesus itu. Dengan bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, dekadensi, kemerosotan moral, keegoisan, sekularisme, materialisme, hedonisme, masih banyak lagi isme-isme yang lain. Maka kasih kebanyakan orang menjadi suam, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jangan kita biarkan kasih kita itu menjadi hambar, tawar dan pudar. Kasih kita yang benar-benar kita berkata tulus mencintai, mengasihi Tuhan, hal itu pasti terlihat dengan bagaimana kita berperilaku, berbuat kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat perjuangan dari seorang Abraham kepada Lot saudaranya menjadi inspirasi sepanjang sejarah segala abad, sepanjang sejarah gereja sampai sekarang ini. Sekalipun kita tahu tidak ada yang sempurna kecuali Yesus, tapi dari tokoh-tokoh Alkitab kita bisa mendapatkan pembelajaran, contoh dan teladan dari hal positif, hal yang baik, hal yang indah, hal yang benar yang mereka lakukan. Dalam konteks ini saya melihat Abraham memiliki keunggulan yang perlu kita contoh teladani dalam hidup kita. Pola cara kehidupan Abraham terkait dengan Lot saudaranya yang sedang punya masalah, punya kesulitan, punya kesukaran, punya pergumulan. Abraham yang tidak mengalami hal yang sama. Abraham tidak berkata, emang gue pikirin, lo gue. Enggak. Abraham tahu persis. Ada yang memberitahukan bahwa saudaranya ini dalam keadaan hidupnya terancam, harta bendanya dirampas musuh. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan ceritakan dulu secara singkat terkait dengan ayat-ayat ini, yaitu Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Di sini konteksnya ada 4 raja melawan 5 raja. Dan ternyata 4 raja ini punya sekutu. Jadi dari sejak dulu sudah ada yang namanya sekutu.
4 raja melawan 5 raja. Tapi 4 raja ini sekalipun mereka lebih sedikit 4 raja, mereka bisa mengalahkan yang 5 raja. Ayat sebelumnya berkata, selama 12 tahun mereka takluk, yang 5 raja ini takluk kepada 4 raja. Tetapi setelah masuk ke tahun yang ke-13, mereka memberontak. Oleh karena mereka memberontak, tahun ke-14 dipimpin oleh Kedorlaomer sebagai koordinator dari 4 raja ini, bersama sekutunya menyerang 5 raja. Dan 5 raja ini termasuk di dalamnya adalah Raja Sodom dan Gomora. Termasuk juga Raja Sodom dan Gomora jatuh ke dalam sumur aspal dan mengalami kematian. Dengarkan baik. Ternyata Bapak Ibu Saudara, segala harta benda Sodom dan Gomora dan segala bahan makanan dirampas oleh musuh, yaitu di bawah kepemimpinan Kedorlaomer dan 3 sekutunya yang lain. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, Lot saudara Abraham ditawan dan segala harta bendanya dibawa musuh. Kenapa demikian? Karena Lot tinggal di daerah Sodom. Pertanyaan muncul, kenapa Lot sampai bisa tinggal di daerah Sodom? Ini juga punya cerita yang sangat menarik. Abraham dan Lot itu diberkati Tuhan luar biasa. Ternak mereka begitu banyak, sehingga rumput tempat penggembalaan, di mana gembalaannya ini memakan rumput, tidak cukup luas. Akhirnya Abraham memberikan usul kepada Lot. Lot keponakanku, Lot saudaraku, saya tidak mau terjadi perkelahian, pertengkaran, perselisihan di antara kita. Karena kita ini kerabat, engkau keponakanku. Dan pertengkaran, perkelahian sudah dimulai dengan para gembala-gembala dari ternak kita. Saya tidak mau hal itu terjadi kepada kita. Oleh karena itu, pisahkanlah dirimu dariku. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Maka Lot pun melayangkan pandangnya kepada Sodom dan Gomora, dan dilihatnya wilayah itu seperti taman Tuhan. Saudaraku, Lot ini gambaran kehidupan yang mengandalkan penglihatan, mengandalkan matanya. Saya kasih tahu, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Orang benar bukan hidup oleh perasaan. Orang benar bukan hidup oleh melihat. Orang benar bukan hidup berdasarkan analisis, berdasarkan fakta. Alkitab berkata diulang sampai 4 kali. Dalam kitab Habakuk, Roma, Galatia, Ibrani, orang benar hidup oleh iman. Saudara dikasih Tuhan, Lot ini salah menjatuhkan pilihan. Dia hanya memakai penglihatannya, memakai pandangan fisiknya, bukan pandangan imannya. Sehingga yang terjadi adalah dia salah menentukan pilihan. Dengarkan baik, tolong kita ini dengan rendah hati, benar-benar sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan dalam segala hal yang akan kita lakukan ke depan. Jangan sampai kita salah menjatuhkan pilihan. Jangan sampai kita salah menjatuhkan alternatif. Jangan sampai kita salah untuk mengambil keputusan. Resiko yang berat akan kita tanggung. Kita yang rugi, baik dana, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Belum lagi kekesalan, kemarahan karena kita salah memilih. Sama seperti Lot di sini, dia salah memilih. Dia memilih wilayah Sodom dan Gomora yang mana penduduknya begitu akhlak dan moralnya begitu hancur, begitu jahat, begitu bejat. Makanya dari kata Sodomlah muncul Sodomi. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi Lot ini ada di wilayah Sodom karena dia salah memilih. Perhatikan baik. Tetapi ada seorang pelarian yang memberitahukan kondisi keadaan daripada Lot, keponakannya saudaranya ini, bahwa dia telah ditawan oleh musuh, harta bendanya telah diambil, keluarganya juga demikian. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, setelah hal itu terjadi, apa yang dikatakan oleh Abraham? Dengarkan baik, ini seringkali menjadi sikap kita. Apalagi kalau orang Batak, jangan tersinggung saya orang Batak. Saya pendeta Berton Nababan. Orang Batak pernah saya dengar langsung berkata begini, "Taoton di sini mamate ho."
Na salah-salah bolomob, na salah memilih doh. Bahasa Indonesianya. Udahlah, tanggunglah di situ. Biarkan saja kamu mati dan hancur di situ. Kamu yang salah memilih. Jangan-jangan ucapan ini pernah keluar dari mulut kita kepada saudara kita, keponakan kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita. Barangkali mereka salah menjatuhkan pilihan, salah mengambil keputusan. Maka hal itu menjadi alibi, alasan, argumentasi bagi kita untuk tidak peduli kepadanya. Biarkan saja kamu hancur di sini. Orang kamu yang salah pilih. Tahankan aja di situ. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Dengarkan baik perkataan Yesus. Dengan bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, kebejatan moral, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, menjadi suam, menjadi hambar, menjadi tawar. Kalau dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi dingin, pertanyaan saya, masukkah kita di dalamnya? Apakah kita juga ada di dalamnya? Saya berdoa saat ini, seberapapun Bapak Ibu Saudara yang bergabung, kasih kebanyakan orang menjadi suam, menjadi dingin. Jangan sampai itu menimpa, menerpa kehidupan kita. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, termasuk keluarga kita. Biarlah kasih kita kepada Tuhan dan dinyatakan dengan kasih kita kepada sesama. Tetap bergelora, tetap berkobar, tetap bernyala, tetap antusias, tetap bersemangat. Jangan menjadi kasih yang munafik, kasih yang penuh sandiwara. Jangan kasih itu pura-pura. Saudaraku dikasih Tuhan, Abraham tidak berkata, udah tahankan aja di situ Lot. Biarkan saja kamu rugi, kamu ditawan musuh, harta bendamu diangkut semuanya. Kamu sekarang jadi miskin, melarat, jadi kere. Udah tahankanlah di situ, itu sudah nasibmu. Memang kamu nasib sial karena kamu bertindak berdasarkan penglihatan, bukan berdasarkan iman. Udah bertobatlah kau di situ. Seringkali perkataan-perkataan pedas seperti ini kita lontarkan kepada keponakan kita, saudara kita, sahabat kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kepada kita saat ini, mari dengan rendah hati kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita belajar seperti Abraham. Ketika dia tahu keponakannya, saudaranya ini ditawan oleh musuh, harta bendanya telah diambil semua, perempuan dan orang-orangnya diambil semua, ditawan oleh musuh. Dalam sekejap, Lot yang tadinya punya harta benda banyak, langsung miskin dan kere. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita model seperti kehidupan sekarang, kita akan berkata, yang penting aku tidak terganggu, yang penting berkatku tidak berkurang, yang penting aku tidak terusik. Bodoh teing, kata orang. Bodoh amat dengan orang. Bodoh amat dengan kakak, bodoh amat dengan adik. Udah biarkanlah situ, apalagi orang Medan. Orang Batak, saya orang Batak. Mampuslah kau di situ, tahankanlah di situ. Si teres kau di situ, silakan, gak masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan. Di sini dikatakan dengan sangat jelas. Saya merinding membaca ini. Ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, perhatikan, dia dengar ada informasi yang disampaikan kepadanya. Anak saudaranya Lot itu tertawan. Harta bendanya diangkut oleh musuh. Apa yang dia lakukan? Perhatikan baik. Maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Bayangkan. Yang dikerahkan untuk merebut kembali, mengambil kembali Lot dan harta bendanya. Dikerahkan. Dikerahkan artinya ini berarti benar sungguh-sungguh dia lakukan. Orang-orang yang terlatih. Bukan yang kacangan. Bukan yang masuk angin. Bukan yang tidak punya skill, keahlian. Tapi orang-orangnya yang terlatih katanya. Berarti ini kalau disebut dengan pasukan, berarti konteks Indonesia adalah Kopassus. Komando Pasukan Khusus. Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat. Ya kalau saya bahasakan konteks sekarang. Artinya yang dikerahkan itu adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat. Yang punya skill, kemampuan yang mumpuni. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham itu benar-benar mengerahkan segenap tenaga kekuatannya. Ya tentunya beliau adalah orang yang suka membangun mesbah. Artinya membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Kadang-kala kita ini Bapak Ibu Saudara,
Kita berkata peduli kepada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, anak kita. Kita berkata peduli kepada mereka. Tapi yang kita lakukan adalah seadanya. Pertolongan yang kita lakukan ya sudah. Yang penting aku kan saudaramu, saudara sedaging kita. Udahlah seadanya lah. Tapi Abraham tidak demikian. Dia kerahkan orang-orangnya yang terlatih, orang-orangnya yang terpilih, orang-orang yang paling hebat dia kerahkan. Kenapa dia kerahkan orang-orang yang terlatih? Karena dia serius dan sungguh-sungguh mau menolong Lot saudaranya, Lot keponakannya. Bukan asal-asalan, yang penting aku sudah tolong kan. Nanti hasilnya bagaimana terserah, bukan. Dia benar-benar segenap hati, jiwa, kekuatan. Bagaimana supaya saudaranya ini yang dicintai, dikasihinya bisa dilepaskan dan dibebaskan dari musuh yang sedang menawannya. Pengorbanan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ya kita kerahkan untuk menolong saudara kita. Jangan-jangan hanya sisa-sisanya. Jangan-jangan hanya ampas-ampasnya yang kita berikan kepada saudara kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan, mari kita lakukan. Kita kerahkan yang terbaik. Karena kita rindu supaya dia berhasil, dia lepas dari penderitaan, dari kesulitan, dari masalah yang sedang dihadapi. Sejauh kita mampu dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik kalimat ini. Sejauh manapun kita diangkat oleh Tuhan, dipedulikan, ditolong, dibela, diberkati oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu. Sebagian daripada rezeki dan berkat itu adalah milik dari saudara-saudara kita. Perkataan ini sangat asing di dalam telinga banyak orang. Orang aku kok yang berusaha, aku kan yang bekerja keras, aku berjuang. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik filosofi ini. Jari kita ini ada yang ibu jari. Ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Ini Bapak Ibu Saudara perhatikan. Besarnya berbeda. Tingginya berbeda, bentuknya berbeda. Tapi kelima jari ini harus berfungsi dengan baik. Misalnya Bapak Ibu Saudara kasih kepada saya apel Washington yang besar. Kalau saya mengambil dengan satu jari, tidak mungkin bisa. Kerjasama dari 5 jari ini, mau kecil, mau tinggi, mau kurus, mau besar, mau pendek, semuanya perlu. Demikian juga ketika kita memberikan pertolongan kepada saudara kita. Misalnya 5 jari ini adalah 5 anak. 5 anak ini dalam satu keluarga, mari jangan saling membiarkan, saling cuek, jutek. Mari saling berkolaborasi. Kalau mau membantu seseorang, ada yang kecil, ada yang gemuk pendek, ada yang tinggi banyak. Mari Bapak Saudara beraneka ragam. Tapi semuanya kita saling peduli. Sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, kita nyatakan kasih itu kepada sesama. Itulah yang dilakukan dan dihidupi oleh Abraham. Ketika dia mendengarkan keponakannya telah ditawan musuh. Maka ketika dia mendengar, dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yang mumpuni, yang terpilih, yang terbaik. Karena dia harus sukses berhasil dengan apa yang dia upayakan dengan terbaik itu. Saya kasih tahu, dengarkan baik kalimat ini. Siapapun di antara kita yang punya kebiasaan, habit untuk mempersembahkan yang terbaik, saya kasih tahu, orang itu adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan contoh teladan yang sempurna, di mana Tuhan juga memberikan yang terbaik. Anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, monogenes theos, firman berkenan turun menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan saudara dan saya, kita semua. Yang terbaik Bapa berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Dan bagaimana bukti kasih kita kepada Tuhan? Kita nyatakan yang terbaik kepada sesama kita. Nangkap maksudnya Bapak Saudara? Abraham itu bukan seorang yang egois. Abraham itu diwarnai dengan kasih. Kasih yang peduli kepada sesama. Khususnya bagi keponakannya Lot yang sedang menderita, yang sedang melarat, yang sedang sukar, sulit, berat, besar masalah yang dihadapinya. Dia terjun langsung. Kita lihat di sini. Ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya,
lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Perhatikan. Orang-orang yang lahir di rumahnya. Bapak Saudara tak tahu makna filosofinya, makna dibalik daripada orang-orang yang lahir di rumahnya. Orang-orang yang lahir di rumahnya berarti orang-orang dari sejak kecil telah ditunjukkan kasih sayang, kepedulian, dan lain sebagainya. Berarti orang-orang yang lahir di rumahnya itu juga sudah menjadi orang-orang terlatih, adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka baik. Untuk kita merebut sesuatu, untuk kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita perlu tidak boleh digembosi dari dalam. Jangan sampai ada musuh dalam selimut. Ini penting. Kadang-kala kita ini tidak berdaya menghadapi musuh karena ada yang merecoki dari dalam. Orang-orang yang lahir di rumahnya artinya orang-orang yang benar-benar sudah mendapatkan penggemblengan, dan Abraham telah tahu siapa, bagaimana karakter, sifat, watak orang ini. Dapatkah dipercaya atau seorang pengkhianat? Jadi Abraham menyuruh orang-orang yang lahir di rumahnya, artinya orang-orang yang benar-benar dapat diandalkan, dapat dipercaya. Bukan hanya terlatih, bukan hanya cakap, punya skill. Saya kasih tahu. Kalau orang punya skill, punya kemampuan terlatih, tapi tidak dapat dipercaya, tidak punya integritas, berbahaya juga. Berbahaya Bapak Saudara. Jadi yang dikerahkan adalah orang-orang terlatih dan orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan orang yang suka menusuk dari belakang. Pernah Bapak Saudara mengalami hal itu? Kita pikir kawan ini adalah sahabat yang bisa mensupport kita, ternyata dia tusuk aku dari belakang. Dan biasanya sangat menyakitkan yang seperti itu. Kita berharap tadinya dia yang mensupport kita, menolong kita. Dia akan bekerjasama dengan kita karena kita sangat percaya kepadanya. Tapi dia tidak layak dipercaya karena dia berkhianat. Sama seperti Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun Yesus membimbing, mendidik, mengajar, memberikan contoh bagaimana melayani, menunjukkan demonstrasi mujizat kuasa keajaiban, sampai Lazarus bangkit dari antara orang mati disaksikan, termasuk oleh Yudas Iskariot. Tapi betapa menyedihkan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan cara mencium. Mencium konteks seperti itu adalah tanda persahabatan sejati dalam konteks tradisi Yahudi. Tapi tanda persahabatan sejati yang dipalsukan oleh Yudas ini dan dipakai untuk mengelabui Yesus. Berarti dia tidak tahu, tidak mengenal siapa Yesus. Dia pikir bisa mengelabui, membodohi Yesus dengan menyerahkannya dengan cara dicium. Betapa menyedihkan. Berkhianat Bapak Ibu Saudara. Tapi Abraham memilih orang-orang terlatih dan orang-orang yang lahir di rumahnya, artinya orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, akan berjuang. Kekompakan, kesehatian, satu arah, satu tujuan, tidak ada yang neko-neko, tidak ada yang berkhianat. Itu akan membuat kita fokus, efektif, efisien, optimal, maksimal, sehingga kita mencapai tujuan. Ini penting. Saya sampaikan, perjuangan dalam kehidupan keluarga, tantangan dalam kehidupan keluarga, masalah dalam kehidupan keluarga akan bisa diatasi, akan sanggup dan cakap menanggung segala perkara ketika seluruh anggota keluarga itu, baik suami, baik istri, baik anak keluarganya, kompak semuanya. Tidak ada yang menggembosi dari dalam, tidak ada yang merongrong merusak dari dalam. Orang Batak bilang, 10 maneboki sada manulbahi, dalu maneboki. Itu bahasa Bataknya. Bahasa Indonesia, 10 yang membangun, 1 yang merusak. Kala yang membangun, marilah semua anggota keluarga sama-sama membangun, sepakat, sehati, kompak, bersatu untuk melakukan hal yang positif, hal yang baik. Saling percaya satu dengan yang lain, punya tujuan yang sama, bukan merongrong, bukan merusak. Kalau tujuannya ke timur, ya ke timur. Jangan ada yang ke barat, jangan ada ke selatan, jangan ada ke utara, jangan ada ke barat laut, timur laut. Kacau balau nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat dahsyat dan luar biasa. Dan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Dan di tengah-tengah, bayangkan di sini dikatakan 318 orang. Perhatikan baik. Saya melihat di sini iman berfungsi dengan sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Apa argumentasinya? Bayangkan, Abraham ini 318 orang anak buahnya yang terlatih. Berarti sangat sedikit dibanding dengan melawan 4 raja, belum pasukannya. Wow, ini mustahil.
Ini tidak mungkin secara pikiran manusia. Tapi saya mau kasih tahu. Kadang-kala juga kita begitu. Pak Pendeta, ini mustahil, ini berat, masalah saya sukar, masalah saya sulit, gak bakalan bisa direbut, gak bakalan bisa menang, gak bakalan bisa berhasil. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Mulailah dari apa yang ada. Abraham memiliki 318 orang. Dimulai dari situ, sekalipun musuhnya besar, sekalipun yang dihadapi persoalannya begitu berat dan besar, tapi Abraham bertindak dari apa yang ada. Saya kasih tahu, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam Alkitab selalu dimulai dari apa yang ada. Seringkali dimulai dengan apa yang ada. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan anak-anak, sisa 12 bakul penuh. Seorang janda yang memiliki minyak di buli-buli kecil, dia taat kepada apa yang dikatakan Nabi, maka akhirnya minyak itu tidak habis-habis. Saudaraku, dari yang kecil dulu, setiap perkara-perkara kecil, benar perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Itu menjadi prinsip kita, itu menjadi moto kita. Jangan kecut dan tawar hati. Waduh Pak Pendeta, ini mah yang aku punya sekarang mah kecil, gak ada papanya. Aduh, ditiup angin pun udah langsung terbang Pak Pendeta, gak ada gunanya. Jangan hinakan apa yang telah Tuhan beri kepadamu. Jangan rendahkan pandang sebelah mata apa yang kau miliki saat ini. Syukurilah dengan apa yang sudah kita miliki dan mulailah beranjak berdiri tegak, bangun dari ketiduran rohani kita untuk memulai sesuatu yang besar. Untuk menjadi besar, dimulai dari apa yang ada. Saya suka dulu dengan lagu dari Cowboy Junior. Masih ada ingat lagu Cowboy Junior? Sekarang mereka udah pisah, berkarir solo karir masing-masing. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Yang perlu memulai untuk menjadi hebat. Bukan tunggu hebat baru memulai. Tolong filosofi ini kita tangkap. Jangan berpikir hebat dulu baru mulai. Mana mungkin menjadi hebat kalau tidak memulai dulu. Mulai dulu dari apa yang ada, akhirnya menjadi hebat. Akhirnya menjadi beruntung, berhasil, diberkati oleh Tuhan. Jangan kita menunggu uang jatuh dari langit, tapi mulai dari apa yang ada. Dan kita setia melakukannya. Kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup menolong, membela kita. Membuat yang kecil ini bertumbuh, bertambah, makin baik, makin besar. Dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Perhatikan baik. Ada di sini informasi, dan pada waktu malam berbagilah mereka. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini boleh berjuang dalam hidup, berlomba dalam iman, bertanding dalam iman. Tapi saya kasih tahu, kita perlu hikmat. Kenapa saya katakan hikmat? Di sini katakan berbagilah mereka. Berarti perlu strategi. Jangan pernah anti dengan strategi. Contoh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan batu yang besar. Mungkin misalnya sampai 200-250 kilo. Bapak Ibu Saudara mau menggulingkan batu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mendorong dengan tangan Bapak Ibu Saudara, mampu gak menggulingkannya? Mampu gak menggesernya? Gak mampu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu strategi. Itulah yang disebut dengan hikmat, hokmah, Sophia. Bertindak dengan bijaksana, bertindak dengan benar. Punya strategi untuk menang. Tidak hantam kromo, tidak seadanya, tidak suka-sukanya, tidak bangun strategi. Seperti contoh saya katakan tadi, ketika kita ingin menggulingkan batu yang besar, jangan pakai tanganmu dorong, sampai orang Batak bilang melengek-lengek. Sampai ngos-ngosan nanti gak bakalan bisa menggeser batu itu. Tapi saya kasih usul. Inilah strategi. Inilah cara. Inilah hikmat. Ambil batu yang lebih kecil yang bisa kau angkat. Taruh di samping batu itu. Batu yang besar. Baru ambillah kayu yang cukup besar. Ungkitlah batu itu. Naga maksudnya? Dengan mendorong batu dibandingkan dengan mengungkit batu, maka sudah pasti kalaupun kekuatan kita tidak seberapa,
Tapi karena kita punya hikmat, punya strategi, maka kita bisa menggulingkan batu sampai berapa ratus kilo. Karena sistem mengungkit kita buat, bukan mendorong. Nangkap maksudnya? Itulah strategi. Abraham tahu mereka jumlahnya 318, ditambah Abraham 319. Mereka mampu, akhirnya mereka berkemenangan. Bahkan dikatakan ayat 16, perhatikan. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Perhatikan, apa yang direbut oleh musuh, dibawa kembali. Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Berhasil mereka, Bapak Saudara. Bayangkan dengan 318 padahal ditambah dengan Abraham. Melawan 4 raja yang sudah mengalahkan 5 raja. Mereka menang. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mengerahkan yang terlatih. Mereka mengerahkan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka juga punya strategi. Dan tentunya di atas semua ini, mereka beriman kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan saat ini, dengarkan baik. Yang sangat membuat saya tersentuh dan terharu, diberkati luar biasa. Ternyata dikatakan di sini tadi ada ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu. Ia di situ adalah Abraham. Perhatikan baik, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu. Jadi Abraham ini tidak hanya mengerahkan hamba-hambanya yang terlatih, tapi Abraham terjun langsung di garis depan untuk menolong saudaranya. Bagaimana dengan kita? Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kala kita beralasan membangun argumentasi. Kan aku udah kasih kontribusi dari aku. Tapi saya kasih tahu, Abraham lebih dalam, lebih luar biasa. Dia tidak hanya mengerahkan anak buahnya, hamba-hambanya, tapi dia terjun langsung. Kalau seseorang sampai terjun langsung di garis depan, itu menunjukkan betapa dalamnya, betapa besarnya cinta kasih Abraham kepada Lot saudaranya serta keluarganya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita di akhir zaman ini masih tetap melirik kakak adik kita, saudara kita, keponakan kita? Jangan dengarkan kalimat ini. Jangan Bapak Ibu Saudara berhasil sendiri, sukses sendiri, diberkati sendiri. Saya sangat salut dan bangga kepada orang-orang Batak termasuk dari suku-suku lain. Ketika antara satu dengan yang lain saling mendukung, saling mensupport, saling mengasihi, sama-sama maju. Jangan satu menonjol hampir sampai ke langit, tapi yang lainnya lagi tiarap di jurang yang paling dalam. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari bergandeng tangan. Mari sama-sama. Orang Batak bilang, masih amin-aminan songo lapat ni pisang, masih tukul-tukulah songo suhat di robean. Bahasa Indonesianya, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Itulah kasih yang murni dari Tuhan. Kalau Bapa di sorga tidak peduli dengan kita, maka kita akan masuk dalam neraka murka Allah yang kekal. Tapi karena dia datang berinisiatif, berprakarsa dari dirinya, menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Mari juga kita menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari, moto kita saat ini adalah, Tuhan, berikan aku berkat, berikan aku hikmat, berikan aku kerendahan hati, berikan aku semangat untuk aku diberkati dan menjadi berkat. Jangan sampai seperti orang bilang, orang haus di bawah air terjun. Nangkap maksudnya itu? Bapak Ibu Saudara nangkap nggak? Orang haus di bawah air terjun. Bagaimana mungkin orang haus di bawah air terjun? Orang banyak air terjun itu namanya air melimpah. Haus dia di bawah air terjun, artinya orang melarat, sukar, susah, hancur hidupnya di bawah keluarga-keluarganya yang diberkati. Halo Bapak Ibu. Jangan sampai kita diberkati keluarga kita, kakak adik, saudara-saudara kita. Mereka menderita, mereka susah. Kita diberkati karena Tuhan mau supaya kita menjadi alat dalam tangannya memberkati saudara-saudara kita. Sama seperti Abraham. Dia pedulikan keponakannya. Dia pertaruhkan nyawanya. Dia kerahkan tenaga dari seluruh hamba-hambanya untuk merebut kembali Lot keponakannya yang telah ditawan oleh musuh bersama dengan keluarganya dan harta bendanya. Akhirnya berhasil. Saya kasih tahu, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh,
Sekalipun dengan perjuangan begitu berat dan besar, percayalah, ada masanya kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita, bukan hanya mengerti memahami firman, tetapi berpegang teguh kepadanya, mempercayainya, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat berkarya sepanjang hari ini. Doa saya menyertai Bapak Saudara, Tuhan menolong, membuat berhasil apa yang dilakukan, dikerjakan, kemanapun melangkah, dimanapun berada. Penyertaan Bapa yang sempurna menaungi melingkupi kita semua. Amin.